Biasanya ada pertanyaan, Bu Bidan, kemarin kok saat melahirkan perut saya didorong-dorong atau perut istri saya didorong-dorong. Itu sebenarnya tindakan apa sih, Bu Bidan? Boleh apa tidak sih sebenarnya saat melahirkan perut itu didorong-dorong dengan sekuat tenaga? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan membahasnya ya. Jadi saat proses persalinan, kita sebagai bidan untuk menolong pasien saat melahirkan itu melihat kondisi emergensinya. Jadi saat ditemukan kondisi emergensi dan memang harus dilakukan tindakan didorong atau yang namanya tindakan Christeller, itu ya harus dilakukan untuk menyelamatkan si bayi bunda. Tapi sekarang ini Bunda ada gerakan yang namanya sayang ibu. Asuhan sayang ibu. Maksudnya apa? Kalau bisa tindakan Christeller atau mendorong perut dari ibu saat melahirkan itu sebenarnya tidak disarankan kalau tidak ada indikasi, tidak dibolehkan lagi kalau tidak ada indikasi ya Bunda, karena mengingat adanya gerakan asuhan sayang ibu saat proses pertolongan persalinan normal. Jadi kalau tidak ada indikasi apa-apa, semuanya normal, detak jantung janin normal, pembukaannya pun cepat, saat proses mengejan pun penurunannya baik, bayi bunda bisa keluar dengan lancar, tidak usah yang namanya didorong-dorong, itu tidak perlu dan tidak dibolehkan. Tapi jika saat bunda mengejan ternyata tenaga bunda habis, detak jantung janin bunda kalau dibiarkan lama itu akan menjadi tidak normal, akan di bawah 120 atau di atas 160, karena normalnya detak jantung janin itu 120 sampai 160. Biasanya saat proses persalinan janin bisa saja mengalami yang namanya fetal distress, detak jantungnya tidak normal. Itulah sebabnya kenapa kita harus melakukan yang namanya didorong perutnya saat proses persalinan. Tapi semuanya kembali karena bidan itu menolong yang semua normal kalau lahiran di bidan, jadi diusahakan tidak ada yang namanya Christeller atau dorong-mendorong, karena dari awal periksa itu sudah dipantau ini bisa normal apa tidak, lancar apa tidak. Pastinya saat melahirkan jika semuanya normal, hasil labnya normal, hasil USG-nya normal, itu semua akan bisa lahir dengan lancar tanpa harus didorong-dorong ya. Termasuk saat kepala dedek bayinya sudah nampak itu di lubang jalan lahir bunda. Biasanya kalau sudah nampak kemudian kontraksinya bunda itu berhenti, pasti bidannya, ayo bun ini sudah kelihatan nih di lubangnya, ayo cepet ngeden. Sampai-sampai tidak sabarnya didorong tuh perutnya. Nah bunda, kalau detak jantung janin bunda itu normal, pas posisi kepala dedek bayi itu nampak di lubang jalan lahir paling tidak 5-6 cm, itu memang biasanya kontraksi akan lebih mereda. Jadi jaraknya akan lebih panjang. Itu tidak apa-apa bunda, asalkan itu tadi detak jantungnya masih normal ya. Jadi saat proses persalinan detak jantung harus dipantau terus ya. Jadi kalau sudah nampak kok detak jantungnya masih normal, nggak apa-apa, ditunggu saja sampai kontraksinya datang lagi, sampai gelombang cintanya datang lagi, baru dilanjutkan mengejan lagi. Tidak harus buru-buru mengeluarkan si dedek bayinya saat sudah nampak kepalanya kalau detak jantungnya semuanya masih normal, termasuk kondisi bunda masih dalam kondisi normal semuanya. Jadi jawabannya di sini, bolehkah tindakan didorong saat melahirkan? Boleh, asalkan ada indikasi. Kalau tidak ada indikasi, kalau bisa jangan dilakukan ya, karena kita sebagai tenaga bidan harus menolong persalinan dengan asuhan sayang ibu. Termasuk juga tindakan menggunting jalan lahir atau perineum bunda saat proses persalinan. Itu sebenarnya sudah tidak dianjurkan kalau tidak ada indikasi, mengingat gerakan asuhan sayang ibu tadi ya. Jadi buat bunda jangan merasa khawatir, aduh nanti kalau aku lahiran di bidan pasti aku akan digunting, perutku akan didorong. Nah jangan takut lagi ya bunda, sekarang sudah ada gerakan sayang ibu kok ya. Jadi tidak melulu bidan itu mendorong dan menggunting perineum.
Kalaupun nantinya didorong atau digunting perineum, ingat itu pasti bidannya ada indikasi tertentu sehingga bidannya melakukannya. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.